Anda mau ceritakan soal itu? Oh enggak, jadi gini, di bayang-bayang mereka ini menganggapnya ini, kalau ini selesai, ijazah ini selesai, aman gitu. Jadi siapa yang paling galak itu mendapat tawaran tertinggi gitu. Nah, di mimpi mereka ini ya, seolah-olah Pak Jokowi ini masih memiliki kekuasaan, seolah-olah bisa menempatkan jabatan-jabatan tertentu. Ini imajinasi Anda atau Anda dapat informasi? Mereka, Hah? mereka yang punya imajinasi, dan itu dan itu terjadi. Maksudnya gimana? Mereka punya imajinasi. Ya. Mereka, Anda Tapi mendengar langsung setelah dari saya mereka. melihat Pak Jokowi sampai Bukan, ajudan, ini penting, karena ini jangan jadi fitnah. Apakah ini imajinasi Anda atau mereka sempat mengatakan itu kepada Anda? kenapa mau tahu? Ya, karena nggak ada gunanya. Mereka aja nggak ada fitnah. Kalau saya ngomong kualifikasian lagi diserang yang bos. Enggak, kita terbuka di sini, rakyat bersuara. Kalau saya memang ada fakta, silakan sampaikan. Ya sebenarnya nggak ada Pak. Sebenarnya dengan dia minta maaf, Pak Jokowi dia memaafkan, tidak perlu mengusir. Masalah mereka nanti dapat jabatan tidak jabatan, atau mimpi dapat jabatan, mimpi dapat uang, itu urusan mereka. Tapi Anda meyakini, ini keyakinan Anda, imajinasi mereka akan mendapatkan sesuatu. Saya yang mengatakan kepada kalian semua bahwa itu mimpi. Justru tidak akan pernah mendapat uang pengganti ataupun Nah, jabatan. pertanyaannya siapa Karena yang ini membayangkan bukan itu? kekuasaan Pak Jokowi lagi. Ini adalah kekuasaan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tidak ada kaitan mereka untuk mendapatkan Saya agak bingung soal untuk Aiman Wicaksono dengan tajam mencecar klaim Farhad Abbas yang menuding bahwa pihak-pihak yang ingin berdamai dengan Jokowi memiliki motif tersembunyi, yakni mengharapkan uang maupun jabatan. Menurut Aiman, tudingan tersebut sama sekali tidak masuk akal dan tidak didukung fakta. Aiman pun langsung melontarkan pertanyaan mendasar, siapa yang pernah meminta uang atau jabatan itu? Pertanyaan tersebut justru membuat Farhad terdiam. Ia tidak mampu menyebut satu nama pun, tidak juga menghadirkan bukti konkret untuk menguatkan ucapannya. Anda mau ceritakan soal itu? Oh enggak, jadi gini, di bayang-bayang mereka ini menganggapnya ini, kalau ini selesai, ijazah ini selesai, aman gitu. Jadi siapa yang paling galak itu mendapat tawaran tertinggi gitu. Nah, di mimpi mereka ini ya, seolah-olah Pak Jokowi ini masih memiliki kekuasaan, seolah-olah bisa menempatkan jabatan-jabatan tertentu. Ini imajinasi Anda atau Anda dapat informasi? Mereka, Hah? mereka yang punya imajinasi, dan itu dan itu terjadi. Maksudnya gimana? Mereka punya imajinasi. Ya. Mereka, Anda Tapi mendengar langsung setelah dari saya mereka. melihat Pak Jokowi sampai Bukan, ajudan, ini penting, karena ini jangan jadi fitnah. Apakah ini imajinasi Anda atau mereka sempat mengatakan itu kepada Anda? kenapa mau tahu? Alih-alih menjawab, Farhad terlihat berputar-putar dengan penjelasan normatif yang tidak menjawab substansi. Melihat kebutuhan itu, Aiman kemudian menarik kesimpulan tegas. Ia menegaskan bahwa isu soal harapan uang dan jabatan bukanlah berasal dari para tersangka atau pihak yang ingin berdamai, melainkan murni asumsi dan imajinasi Farhad Abbas sendiri. Kesimpulan Aiman tersebut seketika memperjelas bahwa tudingan Farhad berdiri di atas dugaan sepihak, bukan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka udah menempuh semuanya, mungkin ke MK. Nanti kalau di MK mungkin cari dukun. Mungkin kalau dukunnya nggak mempan lagi, mungkin minum obat bunuh diri kayak racun. Ini pribadi saya, karena mereka ini galak-galak banget nih. Ini kesempatan saya untuk berbicara menyadarkan mereka. Man, Anda nggak protes tuh sama lawyer, masa lawyer begitu ngomongnya? Bentar, nggak apa-apa. Ini Jadi gini, logikanya jangan tuh didengarkan. konyol. Kalau yang terakhir itu saya harus katakan tidak boleh didengarkan karena itu contoh yang buruk untuk suicide tuh, segala macam nggak boleh. buruk, nggak Saya harus usah sampaikan itu didengarkan. karena tidak boleh. Ini di layar saya. Tapi tidak Bang boleh Aiman ada tidak kata-kata menyadari. suicide bunuh diri. Saya koreksi. Ya, oke. Tidak boleh ada kata-kata itu. Dan saya peringatkan Anda. Oke, jadi gini. Di segmen lain, Aiman kembali menunjukkan sikap tegasnya dengan memperingatkan keras Farhad Abbas atas pernyataan yang dinilainya sangat tidak elok dan berbahaya. Aiman menyoroti ucapan Farhad yang menyebut Roy Suryo akan melakukan bunuh diri apabila percobaan uji materi yang diajukan nantinya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mereka udah menempuh semuanya, mungkin ke MK. Nanti kalau di MK mungkin cari dukun. Mungkin kalau dukunnya nggak mempan lagi, mungkin minum obat bunuh diri kayak racun. Ini pribadi saya, karena mereka ini galak-galak banget nih. Ini kesempatan saya untuk berbicara menyadarkan mereka. Man, Anda nggak protes tuh sama lawyer, masa lawyer begitu ngomongnya? Bentar, nggak apa-apa. Ini Jadi gini, logikanya jangan tuh didengarkan. konyol. Kalau yang terakhir itu saya harus katakan tidak boleh didengarkan karena itu contoh yang buruk untuk suicide tuh, segala contoh macam nggak boleh. buruk, nggak Saya harus usah sampaikan itu didengarkan. karena tidak boleh. Ini di layar saya. Tapi tidak Bang boleh Aiman ada tidak kata-kata menyadari. suicide bunuh diri. Saya koreksi. Ya, oke. Tidak boleh ada kata-kata itu. Dan saya peringatkan Anda. Oke, jadi gini. Menurut Aiman,
Pernyataan tersebut sama sekali tidak pantas diungkapkan ke ruang publik. Ia menegaskan bahwa isu bunuh diri bukan bahan spekulasi apalagi alat retorika dalam debat hukum dan politik. Aiman kemudian meluruskan bahwa ucapan Farhad itu berpotensi menimbulkan tafsir keliru, sekaligus menjadi contoh buruk bagi masyarakat Indonesia yang menonton. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesionalisme, Aiman dengan tegas menyatakan menarik pernyataan tersebut dari program yang dipandunya. Ia menegaskan bahwa acara tersebut tidak boleh menjadi ruang normalisasi ucapan yang berbahaya dan tidak berempati. Terlebih, jika menyangkut nyawa seseorang, sikap Aiman ini menegaskan posisi host bukan sekedar moderator, tetapi juga penjaga etika dalam diskursus publik. Yang saya lihat adalah pengecara-pengecaranya di sini udah sok jago banget. Saya belum pernah membela klien separah-parah seperti ini gitu. Bahkan Refli Harun meyakini bahwa 100% itu palsu, bukti rekayasa. Yang dimana? Enggak ada yang bilang 100%. Ya berapa persen jadi Mas Refli? Polda merekayasa bukti itu berapa persen? Sama seperti Roy Suryo. Hanya keyakinan doang, 99%. Nah, jadi menurut saya ini catatan. Malam ini adalah menjadi saksi bahwa Pak Refli boleh kita laporkan juga gitu. Karena menuduh itu adalah bukti asli yang direkayasa oleh Polda Metro Jaya. Maaf, Ini bodohnya orang itu ya. Ya udah, sebentar aja. Itu masalah. lawyer tidak boleh dilaporkan. Iya. Ada undang-undangnya, Pak. Ini yang ngomong sama. Baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oh, bos, saya ini Pak beberapa kali menjadi tersangka dalam satu laporan. Ujungnya tetap aja kami mediasi. Ya mungkin pembelaan Anda kurang kuat. Bukan pembelaan kurang kuat Pak, malah saya dibilang kuat. Masalahnya, Malah saya dibilang kuat. ya bisa Bang Refli ini Karena kan yang laporin saya yang di dalam. kliennya, dan dia meyakini ijazah itu palsu. Dan ijazah itu dibuat, itu kan keyakinan dia. Ini Berarti Anda tidak tahu undang-undang advokat. saya mengerti, tapi advokat tidak boleh seenaknya seperti itu. Farhad Abbas juga secara terbuka mengajak para tersangka agar berdamai dengan Jokowi dengan disertai iming-iming tertentu. Ajakan tersebut disampaikan secara gamblang di ruang publik sehingga memunculkan kesan kuat adanya tawaran jalan khusus di luar mekanisme hukum yang semestinya berlaku. Pernyataan Farhad ini menuai sorotan tajam karena dinilai merusak sendi proses penegakan hukum di Indonesia. Upaya mengarahkan perkara hukum ke jalur damai melalui lobi-lobi tertentu dianggap mencederai asas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Alih-alih membiarkan proses berjalan sesuai aturan, ajakan tersebut justru membuka ruang transaksi kepentingan yang berpotensi menekan para pihak secara tidak langsung. Sekarang ini Mas Aiman, saya bisa buktikan banyak yang namanya broker kayak Farhad ini nawar-nawar, mau RJ nggak, mau RJ nggak. Iya, karena ada yang sukses inisialnya R. Ya itu gimana? Gini, Ya. masa Darmizal aja yang bisa bawa Egi ke Nah, Saya kan terang-terangan. Sebentar. Saya terang-terangan Oke, gantian bahwa ya, mereka gantian. saya nawarin RJ. Kenapa? Karena Rustam saya kenal. Saya makan nelpon Herman Kadir, udahlah. Kalau Bentar. malu, Kenapa Anda sebutkan kita RJ aja. istilahnya broker? broker karena ini ada buktinya bahwa ada WA, ini WA loh, berani WA dan nomornya sudah saya periksa end to end encryptionnya ke Mas Gafur. Ternyata dia salah satu tim relawannya Jokowi. Ya, dia menawarkan kalau mau mari kita ketemu ngopi-ngopi dan menawarkan sesuatu. Artinya itu uang haram itu. Sebut aja. Ditawarkan. Nanti saya sebut aja. Jadi misalnya gini, bentar. Broker itu Motivasi menawarkan RJ Pak kalian. Jokowi Ya, untuk supaya mendapatkan dia- RJ, ya, supaya lalu dia kemudian yang dapat- bersangkutan dapat uang. Iya. Berarti enggak, kalau begini saya pikirnya begini. Berarti Anda Enggak, menuduh Bang itu fitnah gaya baru Anda Roy Suryo. menuduh Bang Egi sama Bang Damai juga dapat uang dong? Ya silahkan ditentukan sendiri, silahkan dipikirkan. Mana ada orang datang kemudian tiba-tiba minta RJ. Itu dan otaknya kalau tidak uang minta gitu, maaf. segala sesuatu Ya, uang. Iyalah, udahlah. Otak Egi kotor, Sudiana nggak usah karena ngomong. sakit. Pak Iyalah, Jokowi udah. memaafkan Ini juga karena karena- dia sakit. Ini di sini ada Karena ada- kemanusiaan. Oke. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman di sini, mari kita membacakan komentar dari para netizen. Di sini mengatakan bahwasanya contoh pengacara yang buruk, bodoh, dan tidak perlu dijadikan narasumber lagi. Ya, jadi si Farhad dan si Razman pengacara yang paling nyebalin ya, nggak punya etika sama sekali. Nah, jadi di sini teman-teman, salah satu ciri orang bodoh ya adalah merasa sok pintar. Seperti ini contohnya si F ini. Jadi pengacara bodoh cuman asumsi dan kira-kira doang ya. Lawyer lambe lemas jangan diundang ya, lagi di rakyat bersuara.
memang jadi contoh buruk. Nah, Farhad ini kebanyakan makan buah kecubang, jadi otaknya dan somplak ya. Jadi Farhad dan Fitra. Terus satu lagi yang gendut botak ya, musuhnya Hotman Paris. Ya, mereka pengacara spesial nimbrung masalah orang lain ya. Dengan segala aiman, orang seperti Farhad Abbas itu nggak udah diundang ya lagi. Begitu juga TV yang lain boykot ya, rusak mental anak kalau ditonton. Nah, teman-teman di sini, Farhad jangan pernah diundang ke Rakyat Bersuara ya, selamanya nggak bermutu kayak bocil ya. Farhad adalah lidah atau inilah akibat bila orang nggak ada ilmu tapi sok-sokan dan membela yang salah. Nah, tunjukkan keburukannya dalam berpikir nyata ya. Beginilah kelakuan pengacara yang nggak laku mau cari-cari perhatian ya. Ngapain juga Aiman ya mengundang pecundang macam Farhad Abbas ya. Masih ingat video Densus membanyikan langsung ke rumahnya, ternyata kerupuk kena air. Nah, jadi teman-teman ya, berarti Farhad Abbas yang suka main dukun itu adalah contoh diri sendiri. Ya, sudah ketahuan kalau sebenarnya pihak Jokowi terus mendesak agar pihak Roy CS menempuh ya RJ inisiasi Jokowi ya, supaya ijazahnya nggak sampai berlanjut sidang. Nah, para tuh termul baru omongnya berbau pengkhianatan dan intimidasi warga negara harus dilaporkan ke pihak berwenang ya, nih biar kapok. Pengacara tidak laku ya, jadi mulai cari pekerjaan dengan cari panggung. Nah, kasihan cari uang kok sampai seperti itu jadi broker ya. Jadi teman-teman, cari panggung ini bocah lagi nganggur, nggak punya kasus. Jadi tiba-tiba nonggol cari kesempatan biar dapat cuan dengan nonggol di TV. Masalahnya orang TV-nya yang blow on ngundang dia. Omongan kosong tapi semua buslit. Nah, termul Farhad alih-alih sarang lawan malah buka kedok sendiri ya. Farhad ngaco membuat gaduh, Anda menuduh orang lain. Ingat, 3 jari menunjuk diri sendiri, itulah sebenarnya Anda sendiri yang punya kepribadian itu. Nah, teman-teman ya, satu hal di media sosial, segala rekam jejak itu tidak bisa dihilangkan ya. Kalaupun bisa, bahkan sekelas hacker, codinger, dan bahkan jamer belum tentu bisa menghilangkannya ya. Kalimat atau bunuh diri yang diucapkan oleh seseorang yang tak manusiawi ya, ini merupakan sebuah contoh tidak adanya nilai kemanusiaan di dalamnya. Pertanyaannya, apakah itu layak disebut manusia ya? Farhad setelah cerai dengan Nia dan Niati, otaknya error ya, udah nggak ikut jadi pengacara, makanya jadi termul Jokowi aja. Nah, teman-teman, mungkin tolong Abbas juga diizinkan masuk di program Rakyat Bersuara. Orang itu atau Farhad Abbas omongnya tidak baik dicontoh, tidak pantas WNI ya, tolong seret dia, termul jahat. Omongan lebih baik kotor dari comberan God. Nah, teman-teman, termul bicara nggak ada data mempertontonkan keburukannya sendiri ya. Bahkan para pengacara yang dulu di kasus Vina berseteru sekarang pada ngumpul bersatu. Kelihatan para lawar yang bekerja tidak dengan hati ya. Pengacara handal seperti apapun, kalau bela yang salah pasti kelihatan seperti orang bodoh dan terkesan muter-muter seperti ban truk. Nah, pengacara nggak laku ya. Beginilah cara-cara pengacara kalau sudah mulai bodoh ya, terlalu banyak makan uang haram. Nah, teman-teman, pengacara termul cuman cari duit ya, bukan keadilan, tapi penjilat pengkhianat bangsa negara Republik Indonesia. Nah, memang inilah lingkaran-lingkaran kelompok-kelompok yang SDM-nya minus ya, dan selalu orang-orang yang selalu buat troublemaker ya.
Wah, ini si Farhad sudah parah banget tuduhnya tendensius bagi Roy CS dan rekan-rekan Farhad. Ya, juga harus dilaporin tuduhan saya. Rasa Farhad bangga bisa membuktikan tuduhnya. Ya, perlu dikandingin manusia ini. Ya, bahaya buat negara Indonesia. Nah, teman-teman, memang benar ya, Jokowi masih memiliki kekuasaan walaupun sudah tidak menjadi presiden. Ya, Presiden Republik Indonesia sekarang suskem kepada Jokowi. Ya, Farhad sebagai pihak Jokowi menunjukkan upaya keras atau mendorong upaya damai kasus Jokowi ini. Menunjukkan laporan Jokowi hanya berupa gertak sambal kepada Roy CS atau bentuk kepanikan atau kebingungan menghadapi munculnya fakta-fakta kejanggalan ijazah Jokowi. Ya, jadi yang memperkuat hasil analisis Roy CS yang menyebut 99,9% ijazah Jokowi palsu. Nah, Farhad tolol ya, omongnya nggak berobot sama sekali. Orang kayak gini kok dikasih panggung. Ya, tak ubah ular yang berbisa, tak bisa dipercaya. Mengancam jiwa kalau bisa bunuh segera. Ya, saat ketololan atau kesombongan bergabung menjadi satu, lahirlah yang namanya Farhad Abbas. Ya, Termul yang satu ini nggak bermutu ya, bikin gaduh ya, jangan diundang lagi. Nah, pasti pusing sendiri. Jack Sparrow dikelilingi orang yang taunya uang aja. Nah, teman-teman, Farhad banyak sangat tengok sinetron. Dia ingat Roy CS macam itu, percaya Roy CS akan berjuang akan sampai titik darah terakhir. Ya, buat Roy CS semangat terus. Nah, jadi menjual asumsi, menjual kebohongan, pansos demi perut, itulah Farhad. Nah, karakter pribadi dan dia berpikir orang siapapun sama seperti itu. Ya, pembela Jokowi udah hilang urat malunya. Ya, fitnah jahat Farhad, pengacara dadakan cari muka ke Jokowi Dodo. Jadi pengacara buruk sedang menyampaikan narasi-narasi buruk. Dan rakyat memohon dengan sangat jangan sampai lagi Farhad dimunculkan di TV dalam acara apapun. Nah, teman-teman, Razman sama Rifai pasti ketawa dalam hati. Mau negur tapi sungkam karena satu kabu. Sudah bicara dengan baik dan terdidik malam dirusak Farhad ya. Farhad duel aja sama anaknya Ahmad dari sana. Nah, sangat memuakan pengacara buruk. Nggak pantas jadi narasumber manusia nggak berakhlak. Ya, ini pengacara yang congornya penuh kedustaan dan lidahnya panjang, ahli menjilat. Nah, dia menuduh kalau galak mendapat yang tinggi. Ya, berarti mereka lagi banget dapat bayaran. Mereka mencari salah agar ada keselip di kubu Roy CS agar bisa dipenjarakan, dan akhirnya kasus ijazah Jokowi tutup dengan sendirinya.